Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang ya teman-teman. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan kegiatan bisnis kita atau budidaya ikan nila sistem bioflok, yang seperti teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Kita saat ini masih kegiatannya masih sama, yaitu observasi atau pengamatan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari si buraya atau larva nila dari indukan yang boleh dibilang itu indukan yang nila pembesaran. Jadi nila yang bukan indukan sebenarnya, bukan indukan unggul, tapi hanya mengambil dari buraya-buraya yang ada di kolam pembesaran itu sendiri. Kemarin kami sampaikan di video sebelumnya, beberapa video itu sudah kita amati atau kita observasi tentang untuk meningkatkan kualitas itu dengan pemberian si kuning telur ayam potong. Ini untuk perkembangannya teman-teman, yang si buraya 100% itu dari nila pembesaran yang ada di kolam, yang artinya memang itu dibesarkan untuk dijual. Ini anakannya cukup banyak, mungkin ada ribuan, dan baru habis telur sekitar 2 butir. Di sini untuk hari ketiga dan keempat, yang ini ya penampakannya nih teman-teman, dan tingkat kematiannya juga sangat kecil sekali. Ini ya, tingkat kematiannya kecil sekali ini. Kalau kita lihat ini masih hidup, dan ini juga sudah sama seperti yang saya perlihatkan di video sebelumnya, bahwa di sini adanya si lumut atau ganggang atau mungkin plankton, itu ada yang mati ya. Tapi tidak berarti kalau yang dulu-dulu, kalau dengan si langsung di pelet yang serbuk atau yang tepung, itu langsung si nila itu kematiannya cukup banyak. Ini yang buraya 100% dari indukan unggul, yang ini. Cuma memang jumlahnya tidak banyak. Nanti kita amatin, ini baru habis telur 1. Nah, ini untuk kenapa warnanya kan beda ya. Kalau di sini kan hijau, kenapa ini di sini merah kecoklatan. Jadi itu karena di sini untuk kena cahaya mataharinya itu yang ini kurang teman-teman, dibandingkan kalau ini. Nah, kalau ini dapat hampir sepanjang hari dapat panas terus, sehingga dia menjadi hijau. Tetapi ini juga ada yang aneh, ini sudah cukup lama tapi dia tidak bisa hijau. Nah, yang kita kasih telur kuning itu langsung tumbuh ganggang dan hijau. Sementara ini tanpa telur kuning dia tidak tumbuh teman-teman. Jadi ploknya itu beda. Ploknya ya hanya sekedarnya seperti yang ada di kolam-kolam besar. Nah, ini yang gabungan antara si larva hasil dari kolam pembesaran dan si larva dari hasil si indukan yang bagus. Cuma yang indukan bagus jumlahnya sedikit, ini yang kebanyakan itu si larva yang dari kolam pembesaran. Nah, di sini sudah kelihatan besar-besar teman-teman. Ya, di sini sudah hampir 1 cm. Dan perlu teman-teman ketahuin, ini pemberian pakannya setelah ada ganggang seperti ini tidak tiap hari diberi pakan. Ini sudah 2 hari, dan saya berharap ini si larva-larva ini akan memakan si ganggang atau blok yang ada di sini yang cukup besar ini. Ini kelihatan ya, jadi ganggangnya cukup besar, itu sampai panjang-panjang ada 10 cm, dan itu si burayanya kelihatan ya, sudah besar-besar itu ya, sudah kelihatan itu. Nah, di situ. Nah, di sini untuk si buraya ini kemarin tingkat kematian terbesarnya karena menggunakan pompa isap yang kita alirkan ke atas tadinya seperti yang di sebelah itu. Nah, ternyata itu mengakibatkan
si burayak-burayak itu tersedot sehingga ada mati cukup lumayan, mungkin puluhan, kalau ratusan sih tidak. Jadi itu kematiannya karena tersedot. Nah ini terus dalam observasi kita pemberian telurnya nih mulai kita kurangin karena kita berharap dia akan besar dengan memakan si ganggang ini. Nah ini kalau berhasil teman-teman, kita akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, burayak kita tingkat kematiannya rendah. Terus yang kedua, untuk pemberian pakannya sangat hemat dibandingkan dengan kalau kita menggunakan cacing sutra atau cacing sutra dan si pengli yang nol atau si pelet yang tepung, karena itu cukup mahal. Untuk tepung itu si harganya per kilo 25.000 di sini karena belinya ketengan. Terus juga yang paling tidak bagusnya itu si burayak itu bisa mati massal sampai habis seperti yang yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini terus menjadi observasi kita, jadi pengamatan kita untuk perkembangan dan mutu dari si burayak ini sendiri. Nah, kira-kira ini ya teman-teman untuk meningkatkan mutu dari bibit dengan cara swadaya sendiri dari si anakan atau burayak atau larva dari kolam pembesaran. Ya, saya yakin teman-teman kalau memang di pembesaran itu menebarnya adalah bukan si monocek nilainya, itu akan ada burayak-burayak yang setelahnya itu menetas, dan itu kita manfaatkan sebagai si bibit di berikutnya dengan cara meningkatkan mutunya, kualitasnya kita tingkatkan semenjak dari hari lahir. Jadi hari pertama itu sudah kita beri pakan dengan kuning telur ayam potong. Ini pengamatan untuk hari ke-10 teman-teman ya, 9-10. Di sini hari ke-3 ke-4, terus yang di sini baru hari kedua dan ketiga. Saya kira ini saja ya teman-teman yang bisa kita share untuk si kegiatannya. Mudah-mudahan ada hasil yang menggembirakan di kemudian hari dari hasil observasi ini, sehingga nanti bibit-bibit itu bisa kita penuhi dari larva-larva yang lahir dari kolam pembesaran itu sendiri, sehingga kita tidak beli lagi dari luar yang tentunya akan menekan biaya dari modal untuk bibit itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.